Tetap semangat. Jikalau memang masih ada peluang, marilah kita mencoba mencari kesibukan apapun bentuknya. Terus pulang jam berapa, Bu? Pulang kadang jam 12, kadang jam 1. Itu juga kalau ada yang nyuruh, kalau masih ada tenaganya saya kerjain lagi. Oh, siang. Iya, kalau ada yang nyuruh ngegosok gitu, saya kerjain lagi kalau ada tenaganya masih ada. Terus sore, malam kegiatannya apa, Bu? Malam kadang-kadang ngaji. Kadang-kadang kalau ada yang tahlilan, tahlil. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya akan lanjutkan pada konten yang kedua yang bertema tentang successful aging, yaitu penuaan atau masa lanjut usia yang sukses. Dan pada video yang pertama saya menjelaskan bagaimana para lansia itu membutuhkan untuk tetap aktif supaya mereka tidak mengalami post power syndrome. Kebiasaan mereka aktif ketika mereka masih bekerja, memasuki usia pensiun, dan sesudahnya mereka pun masih tetap ingin bekerja. Dan menarik bagi kita semua, perlu Bapak Ibu ketahui, ternyata para lansia atau orang tua kita yang sudah memasuki pensiun itu sangat-sangat membutuhkan aktivitas yang baik. Penuaan yang sukses atau successful aging ini yaitu suatu kondisi di mana para lansia tidak hanya berumur panjang, tetapi mereka juga mengalami kondisi yang sehat, sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara mandiri. Dan mereka tetap berguna dan bermakna bagi keluarga dan kehidupan sosial. Dan ini merupakan satu harapan para lansia untuk tetap aktif sehingga mereka diakui dalam kehidupan bersama. Sebaliknya, apabila orang tidak menghendaki umur panjang atau apabila umur panjang ini dilalui dalam keadaan yang sakit, mungkin karena kondisi fisiknya sudah lemah, mereka mengalami stroke atau penyakit yang lain sehingga mereka tidak bisa bekerja lagi. Itu suatu keadaan yang berbeda, dan kita pun tidak bisa memaksakan mereka untuk tetap bekerja. Maka dapat dikatakan successful aging ini adalah kondisi yang tidak ada sakit atau tidak memiliki suatu penyakit. Artinya mereka secara fisik sehat dan secara finansial mereka pun mau untuk tetap eksis. Mereka masih produktif dan mempunyai pekerjaan. Mereka ingin hidup secara mandiri, mampu berpikir optimis dan positif, sehingga mereka terlibat dalam suatu aktivitas baik dengan orang lain maupun dengan keluarganya, sehingga ada satu makna yang mereka peroleh dan juga dukungan secara sosial dan psikologis dalam hidupnya. Dan di sini menarik bagi kita bahwa rupanya penuaan yang sukses itu sebagai suatu kepuasan atas hasil pengalaman hidup yang didasarkan pada tujuan personal dan dinamikanya dengan kehidupan budaya tertentu
yang mempengaruhinya. Sedangkan dalam suatu studi Berlin Aging Study menyebut bahwa successful aging ini dipandang sebagai kemampuan mengelola 3 indikator subjektif. Yang pertama adalah subjective well-being, yaitu suatu penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri yang berhubungan dengan kebahagiaan dan kepuasan dalam hubungan dengan lingkungan sosial. Yang kedua tentang positive emotion, yaitu bagaimana perasaan emosi yang dimunculkan seseorang berhadapan dengan situasi atau pengalaman tertentu. Misalnya ada rasa bangga, gembira, sedih, dan lain-lain. Yang ketiga adalah absence of loneliness, perasaan subjektif yang berhubungan dengan pengalaman relasi sosial sehingga tidak merasakan kesepian. Nah, ini satu hal yang penting dalam zaman modern ini atau postmodern ini. Banyak rupanya orang yang mengalami kesepian dalam hidupnya sehingga dia butuh untuk bekerja, beraktivitas. Maka penuaan yang sukses ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi fungsional lanjut usia berada pada kondisi maksimum atau optimal, sehingga memungkinkan mereka bisa menikmati masa tuanya dengan penuh makna, membahagiakan, berguna, dan berkualitas. Inilah tujuan dari perkembangan tahap akhir lanjut usia. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau dilihat para lansia ingin tetap bekerja, tentu mereka mempunyai satu makna yang berbeda karena ada aktivitas yang berbeda juga. Karena di sini bisa terlihat bagaimana para lansia itu selalu aktif dan diliputi peranan sosial karena juga penting untuk meneruskan aktivitas mereka. Sedangkan seseorang yang dulu mungkin masa lalunya tidak aktif, mereka biasanya ingin di masa lanjut usianya santai-santai saja atau di kursi goyang. Dan itu akan terlihat bagaimana para lansia yang sukses atau successful aging ini menjadi dukungan sosial baik emosional maupun material yang dapat membantu kesehatan mental dan sepanjang kehidupan mereka itu merasa aktif dan produktif, sehingga mereka akan merasa sebagai orang yang belum tua. Mereka merasa masih muda, masih bisa bekerja. Bahkan dalam satu penelitian MacArthur Foundation Research Network on USA itu mengidentifikasikan 3 komponen utama dalam successful aging. Yang pertama, para lansia itu terhindar dari penyakit ataupun penyakit-penyakit yang menghalangi kemampuan atau kemandirian. Yang kedua, terpeliharanya fungsi fisik dan psikologis yang tinggi. Yang ketiga, para lansia aktif dalam kehidupan sosial atau aktivitas yang produktif yang dapat menciptakan nilai-nilai sosial. Aktivitas produktif ini mungkin mereka digaji, tetapi mungkin juga mereka tidak digaji.
karena ada suatu gerakan motivasi dalam sosial. Maka menarik bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang ahli berpendapat yaitu Rao dan Kahn pada tahun 97 itu mendefinisikan successful aging sebagai kemampuan mengelola 3 kunci karakteristik atau perilaku. Yang pertama, mereka yang dapat mengalami successful aging itu karena meminimalisir risiko munculnya berbagai penyakit dan akibat yang berhubungan dengan penyakit tersebut, karena perasaan mereka senang, gembira, karena mental mereka juga merasa semangat. Jadi walaupun mereka ada penyakit tertentu, itu dapat mengurangi penyakit itu dan mungkin lama-lama juga akan mengalami kesembuhan. Lalu kunci yang kedua adalah mengelola secara baik fungsi-fungsi yang ada, baik fisik maupun mental. Yang ketiga, para lansia ini dapat memanfaatkan waktu yang ada secara aktif. Mereka tidak bisa diam, melamun, atau duduk-duduk santai begitu saja. Mereka membutuhkan suatu aktivitas. Maka menarik bagi kita di sini bahwa Erikson juga berpendapat bahwa successful aging itu merupakan suatu kepuasan dari dalam, inner satisfaction, daripada penyesuaian external adjustment. Sedangkan tugas-tugas perkembangan lanjut usia ini dapat memantapkan cita integritas. Apa maksudnya? Yaitu suatu cita hidup tentang bermakna dan kepuasan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi saya katakan bahwa para lansia itu ingin tetap bekerja semata-mata bukan karena mereka mendapat uang atau gaji, karena mereka menemukan makna dan kepuasan dalam kehidupan sosial. Maka di sini dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa successful aging itu adalah penuaan pada lanjut usia yang mengalami suatu kondisi yang fungsional dan maksimum atau optimal, tercegah dari berbagai penyakit, serta fungsi kognitif yang tinggi, sehingga memungkinkan para lansia dapat menikmati masa tuanya dengan penuh makna, membahagiakan, berguna, berkualitas, serta tetap berperan aktif dalam kegiatan sosial. Penuaan yang sukses atau successful aging ini terdapat beberapa faktor yang saling berkaitan, berhubungan dan tidak bisa terlepas satu dengan yang lainnya. Yang pertama itu faktor fisik dan kesehatan. Dan ada pola hidup yang sehat yang membuat keadaan fisik dan kesehatan lanjut usia ini terjaga. Biasanya pola hidup yang sehat ini para lansia mengontrol makanan, seperti menghindari makanan yang menyebabkan penyakit, dan juga mengkonsumsi nutrisi dan vitamin bagi kesehatan tubuhnya. Lalu para lansia ini rutin melakukan check up kesehatan serta aktif dalam melakukan kegiatan olahraga untuk menjaga kesehatan fisik. Faktor yang kedua adalah faktor aktivitas. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana manfaat waktu yang luang itu mereka tetap melakukan satu aktivitas supaya mereka ini tetap aktif dalam kegiatan-kegiatannya. Faktor yang ketiga adalah faktor psikologis, di mana sikap-sikap positif dan
sikap-sikap yang menyadari kelemahan dalam dirinya, kekurangan dalam dirinya, sehingga para lansia ini mampu menghadapi serta menyelesaikan permasalahan pada dirinya dan tercapai pada tujuan dan memaknai hidup dengan baik, sehingga membuat para lansia ini menjalani usia senjanya dengan perasaan yang optimis. Faktor yang berikutnya, faktor yang keempat, yaitu faktor sosial. Karena ada dukungan baik dari keluarga dan lingkungan sosial, maka para lansia ini tetap melakukan suatu kegiatan di lingkungannya, sehingga para lansia merasa diakui dan dihargai. Yang terakhir, yang kelima, dan ini tidak kalah pentingnya, adalah faktor religiusitas. Para lansia ini rajin untuk beribadah, entah itu mengaji, berdoa, entah itu mereka ada aktivitas dalam sosial yang membantu sesama. Nah, rupanya rutinitas yang dilakukan lanjut usia ini, baik dalam ibadah maupun dalam kegiatan sosial, itu menimbulkan suatu keyakinan yang kuat dalam dirinya bahwa ada campur tangan Tuhan yang diperoleh dalam menjalani hidup. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, ini hal yang penting yang harus disadari oleh kita semua, sehingga kita tidak mudah begitu saja melarang orang tua kita untuk bekerja, kendati mereka masih kuat, masih sehat, walaupun pensiun mereka masih ingin tetap bekerja. Lalu ada aspek-aspek penuaan yang sukses. Aspek-aspek ini menurut Lawton itu ada 4 aspek. Saya mulai dari functional well. Functional well adalah suatu keadaan lanjut usia yang masih memiliki fungsi fisik yang baik, psikis yang baik, maupun kognitif yang baik, di mana ketiga fungsi tersebut masih tetap terjaga dan mampu bekerja dengan optimal di dalamnya, termasuk juga kemungkinan tercegah dari berbagai penyakit. Fungsional fisik dan kognitif yang tinggi dan keterlibatan aktif dalam kehidupan. Yang kedua, tentang psychological well-being, yaitu kondisi individu yang ditandai dengan adanya perasaan bahagia, mempunyai kepuasan hidup, dan tidak ada gejala depresi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh 6 fungsi psikologis yang positif, yaitu penerimaan diri atau self-acceptance. Yang kedua, tentang hubungan baik dengan orang lain atau positive relationship with other. Yang ketiga, tentang autonomi. Yang keempat, tentang kontrol diri pada lingkungan. Dan yang kelima, tentang tujuan hidup atau purpose in life. Yang keenam, tentang pertumbuhan pribadi atau personal growth. Yang pertama, tentang penerimaan diri. 6 fungsi psikologis ini, yang pertama penerimaan diri, ini merupakan ciri utama kesehatan mental dan sebagai karakteristik utama dalam aktualisasi diri, berfungsi optimal dan matang. Penerimaan diri yang baik ditandai dengan kemampuan menerima diri apa adanya dan memungkinkan seseorang untuk bersikap positif terhadap dirinya sendiri dan kehidupan yang dijalani. Sedangkan yang kedua, hubungan baik dengan orang lain. Menurut aspek ini, individu atau lansia yang tinggi atau baik ditandai dengan adanya hubungan hangat, memuaskan, dan saling percaya dengan orang lain.
Di sini ada rasa afeksi dan empati yang kuat. Yang ketiga yaitu autonomi. Aspek autonomi ini menjelaskan mengenai kemampuan untuk menentukan diri sendiri, kemandirian, dan kemampuan untuk mengatur tingkah laku. Sehingga individu yang baik dalam aspek ini mampu menolak tekanan sosial untuk berpikir dan bertingkah laku dengan cara tertentu serta dapat mengevaluasi dirinya dengan standar personal. Yang berikutnya yaitu yang keempat, yaitu kontrol diri pada lingkungan. Di sini individu yang baik di dalam aspek ini mampu memanipulasi keadaan sehingga sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai pribadi yang dianutnya dan mampu untuk mengembangkan diri secara kreatif melalui aktivitas fisik maupun mental. Yang kelima, tujuan hidup atau purpose in life. Individu yang baik dalam aspek ini mempunyai perasaan bahwa kehidupan saat ini dan masa lalunya memiliki keberartian, memegang kepercayaan yang memberikan tujuan hidup dan mempunyai target yang ingin dicapai dalam kehidupan. Dan yang terakhir dalam 6 fungsi psikologis ini yaitu pertumbuhan pribadi atau personal growth. Aspek ini menjelaskan mengenai kemampuan individu untuk mengembangkan potensi dalam diri dan berkembang sebagai seorang manusia. Dalam aspek ini dibutuhkan individu agar dapat optimal dalam berfungsi secara psikologis. Salah satu hal yang penting dalam aspek ini adanya kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, misalnya dengan keterbukaan terhadap pengalaman individu sendiri. Dan individu yang baik dalam aspek ini mempunyai perasaan untuk terus berkembang, melihat diri sendiri sebagai sesuatu yang tumbuh, menyadari potensi yang terdapat dalam dirinya, dan mampu melihat peningkatan dalam diri dan tingkah laku dari waktu ke waktu. Bapak Ibu Saudara-saudari, aspek penuaan yang sukses yang ketiga, selection, optimization, composition. Apa yang dimaksud dengan seleksi? Seleksi ini mengacu pada pengembangan, penalaran atau penguraian, dan komitmen untuk tujuan pribadi. Sedangkan optimasi itu bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam ruang yang dipilih. Berarti tujuan yang relevan perlu diperoleh, diterapkan, dan secara cerdas. Sedangkan kompensasi berarti suatu pemeliharaan fungsi positif dalam menghadapi kerugian. Mungkin sama pentingnya bagi penuaan sukses sebagai fokus pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi maksudnya dalam usia lanjut ini tentunya ada kekurangan-kekurangan, tetapi kekurangan ini dilihat secara positif. Sedangkan aspek penuaan sukses yang terakhir yaitu primary dan secondary control. Dalam semua kegiatan ini, individu berjuang untuk mengontrol dan mewujudkan hasil yang diinginkan dan mencegah yang tidak diinginkan. Kecenderungan motivasi ini paling mendasar dan universal berhubungan dengan dasar ini berusaha untuk mengendalikan lingkungan dan istilah yang spesifik untuk menghasilkan konsistensi antara perilaku dan peristiwa lingkungan. Maka yang disebut dengan secondary control ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengatur keadaan mental, emosi, dan motivasi. Bapak Ibu Saudara-saudari, berdasarkan uraian yang saya sebutkan di atas, disebutkan bahwa setiap
lanjut usia mempunyai potensi untuk meraih sukses di masa usia lanjut. Usia lanjut perlu memahami setiap keadaan supaya penuaan yang susah tersebut dapat dijalani dengan baik. Maka dengan demikian kita bisa melihat bagaimana para orang tua atau para lansia ingin tetap bekerja aktif semata-mata bukan karena uang atau gaji, tetapi ada makna yang mereka peroleh sehingga dapat menimbulkan suatu keyakinan dan juga keberartian dalam diri sendiri. Kadangkala orang tua yang tetap bekerja itu mempunyai suatu kesehatan yang luar biasa. Mereka merasa tetap sehat, tetapi ketika mereka berhenti bekerja, mereka mulai sakit-sakitan. Maka ini menjadi suatu permasalahan tersendiri yang dihadapi dalam kehidupan keluarga. Baik Bapak Ibu, demikian yang saya jelaskan tentang penuaan yang sukses dan menjadi harapan bersama Bapak Ibu, saudara-saudari, dan saya juga secara pribadi dan keluarga ingin supaya di masa usia lanjut ini tetap mempunyai satu kegiatan, aktivitas, sehingga kita bisa memberikan suatu arti dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan sosial kita, dan dalam kebersamaan kita. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mengharapkan Bapak Ibu memberikan suatu komen yang dapat dituliskan kepada saya supaya saya dapat mengembangkan materi-materi yang berikutnya tentang motivasi dalam kehidupan kita. Jangan lupa like, subscribe, and comment untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Salam.